Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Lia Nur Fitri dan rekan saya yaitu Mustafa Baidillah. Pada kesempatan ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengurutkan bilangan dan operasi hitung. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Berikut kami sajikan dalam bentuk garis bilangan. Pada garis bilangan di atas, letak dari negatif 4 berada di sebelah kiri dari negatif 2. Maka dapat kita tulis menjadi negatif 4 lebih kecil dari negatif 2. Dan 3 berada di sebelah kanan dari angka 1. Maka dapat kita tulis menjadi 3 lebih besar dari 1. Dari garis bilangan tersebut dapat kita simpulkan apabila letak A atau negatif 4 berada di sebelah kiri dari B dan B-nya itu negatif 2, maka A itu lebih kecil dari B. Dan jika A yaitu misalnya 3 berada di sebelah kanan dari B-nya yaitu 1, maka A itu lebih besar dari B. Pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, di mana B tidak sama dengan 0. Jika A per B adalah bilangan pecahan dan C tidak sama dengan 0, maka berlaku A per B itu sama dengan A dikali C per B kali C, karena C per C itu sama dengan 1. Sehingga A per B itu dapat dikatakan pecahan senilai dengan A dikali C per B dikali C. Oke, pada operasi hitung kali ini, dalam ilmu matematika, operasi hitung adalah operasi yang mengambil kalkulasi atau perhitungan dari sejumlah masukan yang mana disebut dengan operan ke nilai keluaran. Operasi yang umum dipelajari adalah operasi binomial dengan 2, seperti penjumlahan dan perkalian, dan operasi uner dengan 1, seperti penjumlahan dan inverse perkalian. Ada 2 jenis operasi yang umum, yaitu uner dan biner. Nah, pada operasi uner, kita hanya melibatkan satu nilai seperti fungsi negasi dan juga trigonometri. Sedangkan operasi biner, kita mengambil 2 nilai termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan eksponen atau pangkat. Operasi dapat melibatkan objek matematika selain angka, seperti nilai logika benar dan salah dapat digabungkan menjadi operasi logika. Kemudian yang sebelumnya kita sudah dijelaskan apa itu operasi bilangan bulat dan operasi bilangan pecahan. Apa itu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, pada kali ini kita langsung masuk ke bilangan operasi hitung bilangan bulat. Apa saja operasi hitung yang ada pada bilangan bulat dan bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, ada operasi penjumlahan, yang dimana pada operasi penjumlahan ini kita bisa lihat pada tabel berikut dengan kesimpulan di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Kemudian pada operasi pengurangan kita memiliki tabel sama di mana dengan kesimpulan A ditambah B tidak sama dengan B ditambah A. Dan juga maksudnya A min B tidak sama dengan B min A. Dan juga dalam kurung A min B dikurang C tidak sama dengan A dikurangi dalam kurung B min C. Seperti itu. Kemudian ketiga ada operasi pada perkalian, yaitu kita simpulkan A dikali B sama dengan B dikali A. Dan juga dalam kurung A dikali B
dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Nah, pada operasi pembagian itu hampir sama dengan operasi pengurangan, di mana A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Dan juga dalam kurung A dibagi B dibagi C tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C. Nah, kita sudah mengetahui beberapa operasi hitung pada bilangan bulat. Ada yang tadi operasi hitung penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, dan juga pembagian. Nah, pada operasi penjumlahan tadi kita dapatkan bahwa ketika dalam bentuk operasi yang berbeda namun hasilnya tetap sama. Dan juga pada pengurangan itu dalam operasi hitung yang berbeda namun hasilnya akan berbeda pula. Nah, pada perkalian ini kita tidak jauh berbeda dengan penjumlahan, yang dimana dengan operasi hitung yang berbeda maka hasilnya akan tetap sama. Dan juga ketika operasi pembagian itu tidak jauh berbeda dengan operasi pengurangan, di mana dengan operasi yang berbeda, dengan posisi operasi yang berbeda, hasilnya pun tidak akan sama seperti itu. Nah, itu mengenai operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, kita bahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Di mana operasi hitung bilangan pecahan sama ada penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan juga pembagian pecahan. Nah, yang pertama, pada penjumlahan pecahan kita memiliki 4/10 ditambah 2/10, di mana penyebut dari pecahan ini sama, jadi kita tinggal tambahkan pembilangnya, yaitu 4 dan 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6, jadi hasilnya 6/10. Kemudian kita memiliki pecahan atau penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu 1/2 ditambah 1/4. Karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu menjadi 4. Jadi 1/2 disamakan penyebutnya jadi 4 menjadi 2/4. Yang dimana 2/4 ditambah 1/4 adalah 3/4. Kemudian ada pengurangan pecahan. Nah, pada pengurangan pecahan di sini kita memiliki 2/9 dikurangi 3/9, di mana penyebut di sini sama, yaitu 9. Kemudian kita tinggal kurangkan saja 2 dikurangi 3, yaitu -1. Jadi hasilnya negatif 1/9. Kemudian kita memiliki pengurangan pecahan juga dengan penyebut yang berbeda, 3/7 dikurangi 2/5, di mana kita samakan penyebut menjadi 35, yaitu 15/35 dikurangi 14/35, menjadi hasilnya 1/35. Kemudian perkalian pecahan. Nah, pada perkalian pecahan di sini kita langsung ke perkalian pecahan campuran, mana ada 1/2/5 dikali 2 1/3. Yang dimana 1/2/5 ini kita ubah menjadi 7/5. Yang dimana 1 dikali 5 ditambah 2, seperti itu. Dan 7/5 dikali 7/3 dengan hasil 49/15. Kemudian kita mempunyai pembagian pecahan. Nah, pada pembagian pecahan campuran di sini kita memiliki 1 3/7 dibagi 2 2/3, yang dimana kita ubah menjadi 10/7 dibagi 8/3. Nah, kalau di pembagian ini kita bisa merubah menjadi perkalian dengan syarat penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, atau yang atas dijadikan ke bawah dan di bawah itu dijadikan ke atas. Jadi yang tadinya 8/3 jadi 3/8. Jadi kita di sini mempunyai 10/7 dikali 3/8. Hasilnya adalah 30/56. Baik, itu adalah operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian kita akan lanjut ke bagian contoh. Contoh yang
yang pertama yaitu mengenai mengurutkan bilangan. Contoh soal yang pertama yaitu buatlah dalam bentuk garis bilangan dengan susunan angka dari min 6 sampai 7. Dan contoh yang kedua yaitu urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pada contoh soal yang pertama, di sini kan kita diminta untuk membuat sebuah garis bilangan dari min 6 sampai 7. Di sini min 6 itu atau negatif 6 itu terletak berada di sebelah kiri, dan 7 karena dia positif maka terletak di sebelah kanan. Nah, pada garis bilangan ini terdiri dari min 6, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, 1, 0, maaf, ini negatif 1 harusnya. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk contoh soal yang kedua yaitu kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, maka diperoleh hasilnya yaitu negatif 5, negatif 12, 0, 2, 3, dan 10. Dan yang kedua yaitu di sini yang terkecilnya yaitu negatif 12. Negatif 12, negatif 7, 0, 3, 5, dan 7. Nah, tadi kita mempunyai contoh pada materi mengurutkan bilangan. Kemudian kita akan lanjutkan pada contoh operasi hitung. Nah, di sini untuk contoh yang pertama mengenai perkalian. Yunita membeli 3 dus air mineral kemasan gelas. Setiap dus berisi 24 gelas air mineral. Berapa jumlah seluruh air mineral kemasan gelas? Nah, di sini satu dus itu kan isinya 24 ya. Jadi kita Yunita di sini membeli 3 dus. Jadi 3 dikali 24 sama dengan 72 gelas. Jadi jumlah seluruh air mineral kemasan gelas yang dimiliki oleh Yunita adalah 72 gelas. Kemudian pada contoh soal kedua yaitu mengenai pengurangan. Rudi disuruh ibunya membeli telur di toko kelontong. Rudi membawa pulang 12 butir telur. Namun selama perjalanan ada 3 telur Rudi yang dibawa jatuh dari kantong belanja dan pecah. Berapa sisa telur yang berhasil dibawa Rudi sampai ke rumah? Nah, di sini Rudi tadi membeli 12 telur, ya, dan telur yang pecah adalah 3. Di mana 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi telur yang berhasil dibawa Rudi sampai rumah adalah 9 butir. Nah, pada kali ini kita juga menyajikan soal latihan. Silahkan kalian pahami dan coba kerjakan secara sendiri. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.